Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian mengenai skala suhu. Sebelumnya ini juga sudah pernah Ibu jelaskan pada saat pertemuan di Zoom. Jadi skala suhu itu ada 4 nak, yaitu Celcius, kemudian Reaumur, lalu Fahrenheit, kemudian Kelvin. Nah, keempat suhu ini memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Kayak misalnya di sini. Untuk Celcius itu titik bekunya adalah 0 derajat. Kemudian titik didihnya itu 100 derajat. Kemudian kalau Reaumur itu 0 derajat, titik didihnya itu 80 derajat. Lanjut ke Fahrenheit, titik bekunya itu adalah 32 derajat, kemudian titik didihnya adalah 212 derajat. Selanjutnya Kelvin. Kelvin punya titik beku yaitu 273. Sedangkan titik didihnya itu adalah 373. Nah, kalau masing-masing skala suhu ini kita cari selisihnya, maka akan diperoleh bahwa dari 0 sampai 100 untuk Celcius selisihnya adalah 100. Kemudian Reaumur itu 80, lalu Fahrenheit itu dari 32 ke 212. Ini 212 dikurang 32 yaitu 180. Sedangkan kalau Kelvin dari 273 ke 373 itu adalah 100. Ketiganya ini kita cari pembandingnya. Kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 20. Nah, ini akan menjadi 5, 80 bagi 24, 180 dibagi 20 itu 9, kemudian untuk Kelvin juga 5. Maka akan diperoleh Celcius 5, kemudian Reaumur itu 4, lalu Fahrenheit itu 9, dan Kelvin 5. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Tapi di sini kalian juga perlu ingat bahwa Kelvin dan Fahrenheit itu titik bekunya tidak 0, tapi kalau Fahrenheit itu 32. Sedangkan Kelvin itu 273. Nah, gimana nih cara kita mengkonversi skala suhu? Misalnya dari Celcius menjadi Reaumur, dari Reaumur menjadi Kelvin, atau dari Fahrenheit menjadi Celcius. Ibu ada cara sederhana untuk menghitung konversi skala suhu. Jadi seperti ini caranya. Kita sudah tahu bahwa pembandingnya Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit itu 9. Kemudian jangan lupa ditambah atau dikurang 32 karena titik bekunya itu 32. Sedangkan kalau Kelvin yaitu ditambah atau dikurang 273. Kenapa 273? Karena titik beku Kelvin itu 273. Ada persamaan seperti ini, C/5 karena Celcius itu pembandingnya 5 sama dengan R/4 sama dengan F. Nah, di sini untuk Fahrenheit itu F min 32/9 sama dengan Kelvin K min 273/5. Nah, kalian bisa gunakan persamaan ini. Celcius per 5 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Fahrenheit min 32/9 sama dengan Kelvin min 273/5. Nah, dari persamaan ini bisa digunakan untuk mengkonversi skala suhu. Caranya gimana? Kita bahas di slide berikutnya.
Nah, sekarang judulnya adalah konversi skala suhu. Kalian ingat persamaan yang tadi ya? C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. C5, R4, F9, K5. Nah, ini kalian gunakan untuk konversi suhu. Nah, kita coba ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, misalnya yang pertama, seseorang mengukur suhu benda dan diperoleh hasil suhu adalah 30 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut jika menggunakan skala yang A Reaumur, kemudian yang B itu Fahrenheit, lalu yang C Kelvin. Nah, seperti ini. Kalau ada soal kayak gini, kalian lihat di ceritanya, kemudian harus tahu nih yang diketahui di soal ini tuh apa. Nah, di soal ini yang diketahui adalah suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya disuruh menentukan suhunya kalau menggunakan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kalau ada soal seperti ini, jangan lupa tulis diketahui, kemudian ditanyakan, jawab dengan cara. Kita jawab ya di sini. Pertama diketahui, ini kan Celcius, tulis aja C. C sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvinnya. Berarti R yang ditanya, ini yang A, B-nya F, kemudian yang C Kelvin, K. Nah, kita ke sini ya. Jawab. Kalau seperti ini, kalian balik lagi ke persamaan yang ini. Nah, kita lihat yang A. Yang A itu yang ditanya Reaumur. Berarti kalian cukup gunakan yang ini. Reaumurnya, kemudian kan di soal yang diketahui dalam bentuk Celcius ya, berarti Celcius. Cukup pakai 2, si C sama si R. Tulis ke sini. C/5 sama dengan R/4. Nah, C ini kita sudah tahu di soal, C-nya adalah 30 derajat. Tulis lagi di sini. C itu kita ganti dengan angka 30 sesuai yang diketahui di soal. Kemudian per 5 sama dengan R yang kita cari, tulis lagi R/4. Nah, ini tinggal kali silang. Paham kan ya, kali silang itu tinggal ke sini. Berarti 30 kali 4 sama dengan R kalikan 5. Maka R sama dengan 30 kalikan 4/5. Atau tadi kalau mau kalian sederhanakan dulu bisa tinggal 30 bagi 5 itu kan 6. Tinggal 6 kali 4. Nah, ini 30 bagi 5 6. 6 kalikan 4.
maka R sama dengan 24 derajat Reaumur. Ini yang A. Kemudian kita coba yang B. Nah, yang B, kalian lihat yang ditanyakan itu kan Fahrenheit, berarti pakai si F min 32/9. Kemudian di soal yang diketahui adalah Celcius, berarti pakai lagi nih Celciusnya, C/5-nya. Tulis di sini C/5 sama dengan F min 32/9. Kali silang di sini. Masukin C-nya 30/5 sama dengan F yang dicari, tulis lagi F min 32/9. Kita ke sini. Berarti ini kalau kalian mau sederhanakan bisa, kalau mau ditulis lagi bisa. Jadi ini kalau kali silang, maka ini kalikan ke sini. Ini ke sini. F min 32, nah ini kan dalam kurung ya, dikalikan 5 sama dengan 30 kali 9. Nah, F min 32 ini berarti sama dengan 30 kali 9/5. 30 bagi 5, 6. F min 32 sama dengan 6 kali 9. F min 32 sama dengan 6 kalikan 9 itu 54. Maka F sama dengan 54 tambah 32. Min 32 pindah ruas jadinya positif. Makanya di sini 54 tambah 32. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 86 derajat Fahrenheit. Ini yang B. Kemudian yang C. Yang C nyari Kelvin. Nah, kalau mencari Kelvin berarti kita gunakan si K ini, kemudian kan di soal masih yang diketahui Celcius, berarti pakai lagi nih. Nah, kita tulis di sini C/5 sama dengan K min 273/5. 5 sama 5 bisa dicoret karena kan penyebutnya sama, berarti tinggal C sama dengan K min 273. Masukin C-nya 30 sama dengan K min 273. Maka K sama dengan min 273 pindah ruas, jadinya positif. 30 tambah 273. 30 tambah 273 berarti itu adalah 303 Kelvin. Nah, ini cara konversi skala suhu. Silakan kalian simak videonya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ke ibu. Oh ya, ini cara yang terbaru yang menurut ibu lebih singkat, lebih mudah kalian pahami dibandingkan pada saat rumus yang ibu berikan di pertemuan di Zoom. Silakan kalau kalian mau menggunakan rumus ini karena merasa lebih mudah memahami yang ini, boleh banget kalian gunakan. Tapi kalau kalian lebih nyaman, lebih suka pakai rumus yang ibu kasih tahu pada saat di Zoom, itu boleh juga. Cari rumus termudah untuk kalian kerjakan, gitu. Itu aja yang dapat ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum.